Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai bersama Ibu Unsur Forkopimda, Pak Kajari, terima kasih sudah hadir. Pak Dandim yang mewakili Pak Kapolres, instansi vertikal, ini lengkap ini Kemenkumham, luar biasa ya. Pak Bea Cukai, kapan kita main badminton lagi Pak? Ya. Para asisten yang saya sayangi, Ketua Tim Penggerak PKK, para pimpinan OPD, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sesungguhnya kematian itu pasti. Itu adalah janji Allah, janji Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak mati. Begitu juga dengan para SN, pasti akan menemukan yang namanya purna bakti. Cepat atau lambat itu juga pasti akan datang. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sekretaris dan Ibu atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat Kabupaten Banggai. Ya. Kalau kita mendengar tadi cukup banyak pengalaman beliau, ya, mulai dari honorer sampai dengan hari ini. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf kalau ada hilaf dan salah selama kurang lebih 3 tahun kita bersama-sama. Kemarin juga saya sudah menawarkan ke Pak Sekap, kalau masih ingin bersama-sama mengabdikan diri di Kabupaten Banggai, masih ada job-job yang kosong yang bisa diambil. Tetapi beliau bilang mau menikmati pensiun. Saya bilang pensiun itu biasa kita nikmati hanya 1 tahun saja. Sesudah itu ya harus ada aktivitas. Ya. Oleh sebab itu kita berikan kesempatan ke Pak Sekap. Ya. Kapan mau bergabung, ada beberapa job yang cukup strategis karena berdasarkan pengalaman. Begitu juga dengan para ASN semuanya yang di eselon 2 maupun yang eselon 3 yang prestasinya bagus, kerja selama ini, pengabdiannya bagus, insya Allah akan kita tarik kembali mengabdikan diri di masa purna bakti. Ya. Apalagi ke depan ya, Kabupaten Banggai cukup menjanjikan ya, karena di tahun 2026 ke atas 2027 insya Allah Kabupaten Banggai akan lebih besar daripada hari ini. Kita membutuhkan orang-orang yang berkinerja tinggi dalam membangun daerah ini. Ya, oleh sebab itu kenapa teman-teman ASN yang punya prestasi bagus kita berdayakan, karena mereka punya pengalaman dan pengabdian terhadap Kabupaten Banggai. Selanjutnya yang tepat untuk memberikan kata-kata terakhir mungkin selama penjabat itu adalah Pak Wabu, karena beliau adalah mantan Sekap ya. Oleh sebab itu saya pikir mungkin ada nasihat atau wejangan sedikit Pak Wabu ya. Siapa tahu, saya bilang sama Pak Sekap kemarin, siapa tahu Pak Sekap setelah jadi Sekap jadi wakil bupati ya. Karena ini tahun pilkada Pak, sebentar lagi tahun pilkada. Saya berpikir, saya sering bercerita dengan teman-teman, kalau ada seseorang itu yang ingin menjadi pejabat bupati, memang paling bagus dia berpartner dengan mantan ASN. Kenapa? Karena punya pengalaman. Kalau kita sesama yang bukan ASN, lama belajarnya Pak. Saya ini belajar kurang lebih 1 tahun baru bisa paham mengerti. Dulu saya rasa waktu pengolahan anggaran kok lama sekali, bikin anggaran mau bangun misalnya gorong-gorong saya lama saya prosesnya. Bahkan yang paling mengerikan, lihat kantor udah copot-copot itu catnya, udah lari ini pelapunnya udah copot. Saya tanya kenapa nggak diselesaikan? Tunggu Pak, tahun anggaran. Masya Allah udah di depan mata kita, lampu mati pun tunggu anggaran. Jadi saya berpikir apa seperti ini ya, pasti lambat lah ya, udah hancur-hancuran baru kita perbaiki ya. Ternyata memang seperti itu Pak, birokrasi itu panjang dan memang orang selalu menunggu anggaran harus ada. Padahal sedikit menyisihkan sudah bisa perbaiki. Sama terjadi kemarin ketika bocor-bocor di depan, malu saya sebagai bupati. Saya kasih tahu Pak Umum, cek, tidak ada alasan, tidak ada anggaran, cek, perbaiki itu. Ya. Tidak ada anggaran, nanti saya biayai. Jadi
jangan dibiarkan itu. Ya, kita ini pelaku sudah jatuh depan mata kita, kadang-kadang kita tidak perbaiki. Tunggu tahun anggaran, mau sampai kapan itu? Malu saya sama imigrasi yang begitu bagus kantor itu, luar biasa ya. Jadi jangan seperti itu. Artinya kita tidak perlu bilang anggaran ini yang bisa dilaksanakan. Ya, sumbangan kita, pengabdian kita. Tadi juga saya baru nasihati beberapa orang datang di rumah turun dari pesawat. Saya bilang, ibu, ada 2 ibu tadi yang datang. Kejar prestasi, jangan cari uang dulu, apalagi kalau masih muda. Insya Allah kalau prestasinya bagus, uangnya akan datang sendiri. Tetapi kalau uang yang orientasi kita berpikir, ini yang kadang-kadang kita akan lambat untuk bisa menggayung perahu itu semakin laju ke depan. Ya, silakan Pak Wabu, saya persilakan untuk memberikan sedikit oleh-oleh buat Pak Sekam. Ya, siapa tahu bisa bernasib sama seperti Pak Wabu. Terima kasih Pak Bupati. Akhir dari kehidupan adalah kematian. Akhir dari pengabdian adalah pensiunan. Jadi sebetulnya Pak, saya dengan Pak Sek ini sudah sering berkomunikasi, sering saling membagi pengalaman, apalagi akhir-akhir ini sudah menjelang pensiun. Saya bilang Pak Sek, karena saya ini mantan pensiunan dan sekarang saya tetap menganggap saya ini sudah pensiun. Ya. Menghadapi pensiun ini sebetulnya tidak perlu kita galau. Karena apa? Karena pensiun ini adalah tadi sudah disampaikan, ada pasti sama dengan kematian. Oleh karenanya saya kira kesiapan mental kita itulah yang bisa insya Allah memandu kita ketika kita memasuki masa pensiun. Artinya memang di sisi lain pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau kita sudah pensiun, itu kita juga kaya. Kaya apa? Kaya dengan waktu. Karena waktu itu sangat banyak bagi seorang pensiunan. Tergantung dia apa mau dimanfaatkan atau tidak. Ya. Kemudian yang paling utama tentu kita harus menyesuaikan dengan gaya. Artinya kan beda memang kalau kita masih aktif, tentu gaya kita pasti lebih mungkin dinamis ya. Tapi ketika kita sudah pensiun, kita harus bisa usahakan. Dan ini harus kita beritahu kepada keluarga kita, kepada anak-anak, kepada maitua, bahwa kita ini sudah berada dalam posisi pensiun. Kalau ini semua kita saling komunikasikan, insya Allah dalam menjalani pensiun kita tetap bahagia sesuai dengan dinamika kehidupan yang akan kita jalani. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabub ya. Jadi itu mungkin pesan-pesan singkat yang disampaikan oleh Pak Wabub ya. Saya juga berdoa kalau bisa Bapak berada di dalam kontestasi kita yang sama ya, itu lebih bagus Pak. Saya tidak akan memilih-milih siapa yang menjadi lawan, karena semua adalah putra daerah untuk membangun daerah. Dan saya dapat informasi seperti itu ya. Terima kasih Pak Sek ya. Jalani kehidupan tadi juga punya waktu banyak, mau banyak tidur juga boleh, mau banyak di kebun juga boleh ya. Komunikasi kita tetap dengan sama teman-teman ya, tapi perubahan itu pasti ada. Saya sering ingatkan kepada semua teman-teman para pejabat, hargailah jabatan itu, karena kadang-kadang orang menghargai kita karena jabatan kita ya. Yang masih aktif tolong dihargai jabatannya, karena orang menghargai jabatan kita itu karena jabatan. Kalau ada orang bilang saya walaupun tidak jadi kepala dinas begini-begini, itu kebohongan. Coba-coba tidak jadi kepala dinas, kalau ada yang lihat, tidak ada lagi yang lihat Pak ya. Saya ini yang sudah pernah merasakan hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang kesombongan itu ketika kita berada di atas,
tetapi kadang-kadang hilang kesombongan itu kalau semuanya tidak ada. Oleh sebab itu hargailah jabatan yang kita pegang sekarang, karena nanti kalau berangkat jabatan itu kita akan tetap tangguh karena kita memanfaatkan jabatan itu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ingin biar sekali sambutan. Selanjutnya saya ingin memberikan pesan kepada pejabat sekretaris daerah yang baru, para Blitongko bersama Ibu selaku Ketua Dharmawati kita, ya, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya, amanah yang diberikan dijaga, sumpah jabatan tadi sudah kita bacakan. Insya Allah kalau kita laksanakan jabatan itu dengan baik, mudah-mudahan jabatan itu akan membawa berkah buat kita, buat keluarga kita, dan khususnya buat seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Terima kasih. Selamat menjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan-arahan dari Bapak